Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,90% ke angka 5.458. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham uptrend yang mulai terkena profit taking hari ini. Apakah penurunan ini bisa kita manfaatkan untuk beli di harga bawah? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BBNI. Saham BBNI pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 5.375. Bisa kita lihat di grafik dalam satu minggu terakhir ini saham BBNI sudah naik sangat tinggi. Jadi penurunan hari ini masih oke karena memang pasti akan terkena profit taking. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini BBNI telah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 5.000 sampai 5.010. Jadi ini merupakan support kuat untuk saham BBNI saat ini. Sedangkan untuk support terdekat saat ini berada di sekitar harga 5.250. Di sekitar daerah sini. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 1% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat, hari ini bandar masih melakukan sedikit akumulasi. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih masuk melakukan akumulasi. Sekarang kita lihat dari data pergerakan asing pada saat kenaikan tinggi satu minggu terakhir ini, asing terlihat mulai masuk kembali membeli saham BBNI. Jadi sebelumnya jika kita lihat asing terus melakukan distribusi, tapi pada saat kenaikan menembus garis EMA 50 dan 150, asing sudah mulai masuk kembali. Dan penurunan hari ini juga asing masih akumulasi dan bandar juga masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman telah berhasil membeli saham BBNI di bawah harga 5.000, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, sebenarnya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena selama masih bertahan di atas garis EMA 150, peluang untuk rebound dan mulai bergerak naik lagi masih sangat besar. Tapi apabila teman-teman ingin take profit, lihat perkembangan BBNI dalam satu minggu ke depan. Apabila BBNI gagal bertahan di atas harga 5.250, teman-teman ingin take profit masih oke. Setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 5.000. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry saat ini, bisa tunggu di sekitar harga 5.250. Jadi dalam satu minggu ke depan, apabila BBNI menyentuh harga 5.250 masih berhasil rebound, teman-teman bisa entry. Tapi teman-teman harus lihat, resisten terdekat saat ini berada di harga 5.500. 2 hari terakhir ini BBNI masih gagal break dari harga resisten ini. Tapi jika kita lihat secara tren, saat ini BBNI sudah mulai bergerak naik. Jadi sebelumnya bergerak sangat downtrend, saat ini pelan-pelan sudah mulai bergerak naik. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar di bawah harga di EMA 50 atau 150 dan tujuannya memang investasi, saham ini sangat layak untuk di hold saat ini karena trennya sudah mulai bagus. Selanjutnya saya akan menganalisa saham PTPP. Saham PTPP pada perdagangan hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 995. Bisa kita lihat di grafik, dalam satu minggu terakhir ini juga saham PTPP sudah naik lumayan tinggi. Yang sebelumnya masih bergerak sideways dan berada dekat dengan garis support di EMA 50, bisa kita lihat, setelah berhasil rebound dari garis EMA 50, PTPP terus naik dan berhasil break dari resisten kuat di EMA 150. Untuk garis EMA 150 saat ini berada di sekitar harga 960. Dan jika kita lihat, PTPP sempat naik mendekati harga 1050. Saat menyentuh harga 1050, PTPP mulai turun kembali. Dan jika kita tarik mundur, bisa kita lihat harga di 1050 merupakan resisten yang lumayan kuat.
karena telah 3 kali PTPP gagal break dari resisten ini. Dan untuk garis MACD, jika kita perhatikan sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 2% ini. Dari data broker summary, jika kita lihat, hari ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini asing juga masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang sebelumnya belum sempat entry membeli saham PTPP, penurunan ini merupakan kesempatan untuk buy on weakness. Dan paling bagus adalah tunggu di sekitar garis EMA 150. Jadi kita tunggu di sekitar harga 960-an. Apabila PTPP saat menyentuh atau mendekati garis EMA 50 masih berhasil rebound, kita bisa ikutan entry. Tapi teman-teman harus ingat, seperti penjelasan tadi di awal, resisten di harga 1050 merupakan resisten yang kuat. Selama PTPP masih gagal break dari resisten ini, PTPP masih akan bergerak sideways dan masih ada peluang untuk turun kembali menembus support di EMA 150. Jadi apabila teman-teman pingin swing trade masih oke, tapi saat terlihat gagal break sebaiknya take profit dulu. Kan jika kita perhatikan dari bulan akhir Juli sampai saat ini PTPP masih sulit naik menembus resisten ini. Tapi apabila dalam 1 minggu ke depan resisten harga 1050 ini terkonfirmasi break, maka PTPP akan bergerak sangat uptrend untuk jangka pendek. Jadi ini bisa kita amati terus. Apabila berhasil break, kita bisa hold untuk jangka menengah atau jangka panjang, karena potensi kenaikannya bisa mencapai 1500. Tapi ingat, itu kalau trading jangka panjang dan saat terkonfirmasi berhasil break dari resisten kuat di harga 1050. Berikutnya saya akan menganalisa saham BSDE. Saham BSDE pada perdagangan hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 1010. Saham BSD ini jika kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini naik lumayan tinggi. Dan saham ini telah saya analisa beberapa kali dalam 1 bulan terakhir ini. Karena memang waktu itu pada saat terlihat bahwa direkturnya sendiri melakukan pembelian pada saham ini, saya sudah menyarankan teman-teman untuk amati saham ini. Karena apabila pemilik saja membeli saham ini berarti potensi kedepannya masih bagus. Dan setelah itu jika kita lihat BSD bergerak sangat naik. Dan saat ini juga memang saya telah melakukan take profit pada saham BSDE. Jadi karena sudah melakukan take profit, ya saya berharap saham BSDE turun dulu minimal ke harga 900. Atau paling bagus kalau bisa ke harga di garis EMA 150 itu akan lebih oke. Untuk garis EMA 150 saat ini berada di harga 835. Jika kita lihat garis MACD saat ini mulai bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 2% ini. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar masih melakukan sedikit akumulasi. Dan dari data pergerakan asing terlihat asing masih masuk melakukan akumulasi. Dan jika kita lihat dari data pergerakan asing dalam 2 minggu terakhir ini juga asing masih terus masuk membeli saham BSDE. Jadi dari data yang kita dapat, BSDE masih ada peluang untuk turun menuju support terdekat di harga 950. Jadi support terdekat di harga 950, satu support berikutnya di 900 dan support di EMA 150 atau support kuatnya. Untuk teman-teman yang belum melakukan take profit saat ini karena tujuannya memang investasi pada saham BSDE, selama masih bertahan di atas harga 950, saham ini masih bisa di hold. Karena masih ada potensi untuk rebound dan naik kembali di atas harga 1050. Jika kita lihat secara tren, saat ini juga BSDE sudah mulai bergerak tren. Dengan resisten terdekat saat ini berada di harga 1050. Saat berhasil break, maka target berikutnya adalah di harga 1200. Jadi untuk teman-teman yang belum mempunyai saham BSDE seperti saya yang sudah melakukan take profit, kita sih berharap BSDE turun lagi. Karena memang BSDE saham ini secara teknikal masih bagus, secara fundamental menurut saya juga masih bagus. Jadi saham ini layak untuk teman-teman amati.
tunggu adanya rebound baru kita entry kembali. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham SMRA. Saham SMRA pada perdagangan hari ini ditutup turun 4% ke harga 720. Bisa kita lihat di grafik, 2 hari terakhir ini saham SMRA sudah mulai turun. Jadi yang sebelumnya bergerak uptrend karena berhasil rebound dari garis EMA 150, saat ini mulai mengarah ke bawah. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak sideways. Untuk garis EMA 150 yang merupakan support kuatnya saat ini berada di sekitar harga 640. Sedangkan untuk support terdekat saat ini masih berada di harga 700. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan 4% ini. Dari data broker summary jika kita lihat hari ini bandar masih melakukan distribusi. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini. Dari data pergerakan asing bisa kita lihat walaupun 1 minggu terakhir ini saham SMRA naik terus, tapi asing terlihat masih melakukan distribusi. Asing cuma melakukan akumulasi besar pada 1 hari yaitu di tanggal 6 November. Sisanya asing terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya SMRA masih berpeluang untuk turun menembus support di harga 700 dan berpotensi untuk turun kembali menuju garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya belum sempat beli saham SMRA dan ingin membeli saham ini, best buy-nya adalah tunggu di sekitar garis EMA 150. Jadi apabila SMRA turun mendekati atau menyentuh daerah support ini dan rebound, baru teman-teman entry. Karena saat ini masih ada satu support minor di harga 700 dan 2 hari terakhir ini SMRA sudah turun lumayan dalam, ada potensi SMRA untuk rebound sementara dari harga 700. Jadi apabila teman-teman ingin trading jangka pendek bisa tunggu di harga 700, apabila berhasil rebound teman-teman entry dan take profit apabila terlihat masih gagal naik saat menyentuh atau mendekati harga 760. Dan jika kita lihat secara tren saat ini juga sama SMRA sebenarnya masih oke. Karena sebelumnya bergerak downtrend, mulai bergerak sideways dan pelan-pelan mulai mengarah ke atas. Tapi apabila masih gagal naik menembus harga 760, SMRA masih akan bergerak sideways. Jadi saat ini apabila teman-teman ingin swing trade masih oke, dan tetap best buy-nya menurut saya tunggu di sekitar garis EMA 150 atau di sekitar harga 650-an. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.